Aku sinyalku kayaknya apa gimana? Aku denger putus-putus semua. Ya udah gedein saya. Jadi nggak nyimak Iya, ngomong apa putus-putus ini. gitu. Aku dengernya. Tapi kalau saya enggak, Pak Stephen, saya putus-putus enggak Pak Stephen? Enggak. Stephen, saya putus-putus enggak? Enggak, jelas ini, Pak. Oh, oke. Bunda blokir permanen bisa gedein punya saya, Bunda? Bunda Hesti, oke. Kita cek ya Pak ya, apakah ini adalah sesuai yang digubah oleh Markus Pak. Kita cek di sini. Markus berapa, Pak? Ya Markus pokoknya. Tadi Pak bilang ayat pasalnya itu. Ya ini saya tunjukkan. Ya, Markus ya Pak ya? Betul ya? Itu banyak yang komen 19. putus-putus. Betul ya? Yang typing Ini juga tulisan banyak Markus ya? Nyimaknya putus-putus ini. Udah bagus. Enggak, ini maksudnya Apakah saya putus? ada Apakah yang saya bilang putus-putus aman, ada yang teman-teman? bilang putus-putus. Kayaknya sinyalnya tergantung di mana ya kayaknya. Aman. Bang Ardiansa Lanjut aja deh kalau gitu. putus-putus Apakah sama Ardi Pak putus-putus? Stephen. Yang Nah, lain itu, normal semua. Ustadz Alif ini Loh. jelas. Bang Ardiansa sama Pak Saya dengar Stephen Ustadz Alif. Gua merah jelas. putus-putus. Oh aman. Aman. Nah, ini Aman. sekarang udah. Oke, kita cek ya Pak Stephen. Kita cek ya Markus 16 ya Pak ya. Iya. Oh, kita cek di sini 16 ayat 9. Kita cek di sini. Kita baca di sini. Oke. Tar dulu. Bagian penutup Markus ini pasti termasuk ke dalam kitab suci. Oke, ini menurut Kristen ya, dan diinspirasikan. Nah, ini belum berarti bahwa ayat-ayat ini juga dituliskan oleh Markus. Tar. Nih. Juga dituliskan oleh Markus, ya Pak ya. Dan sangat diragukan apakah sungguh-sungguh termasuk ke dalam Injil sebagaimana digubah oleh Markus tuh Pak. Gimana Pak? Ini aja belum tentu tulisan Markus Pak. Itu ini di dalam Alkitab ini. Ini saya nggak ngerubah. Silakan cek Bapak di Yang Bapak baca tadi di ayat berapa itu? Markus 16:9. 16:9. Itu 9 sampai 20. Markus 16 ayat Ya. 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi Betul. pada hari pertama minggu itu mana yang Bapak baca tadi, yang mana? Ini diklik di tafsir. Aduh, tafsir lagi. Markus 16 itu aslinya itu sampai 8. Dia ini ya barusan kepental kayaknya. Ini aku bukain aja. Markus begini, menurut Pak tadi Markus 16 ayat 9. Setelah aku baca di sini, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula bukan yang bahas tadi. Lain, isinya lain. Bukan isinya lain, Pak. Ini dilihat di tafsir, nih di tafsiran catatan, ini diklik, terus Bapak ke Yerusalem. Buka aja 9. Iya, ini ya, Markus 16:9, dibuka klik tafsiran, terus diklik yang Yerusalem. Nah, dibaca yang ini loh. Keterangannya kan di sini ada nih, bagian penutup Markus ini. Itu bukan Injil, ini kesaksian seseorang, nggak yang tahu Bukan benar atau kesaksian, salah. Pak. Yang ayat Bukan kesaksian. Markus 16. Ya Bang Ardi, Markus silakan Bang Ardi 16. ajar, Bang Ardi aja. Kan dibilang Udah, nggak apa-apa, Markus nggak apa-apa, 16 Mbak Natali. ayat 9. Nggak apa-apa Mbak Natali. Tolong ya yang buka ini Kenapa kita mau lari ke tafsir? Bentar. Yang buka data satu aja, jadi saya nggak ini besarin satu aja buka data karena saya nggak standby sama HP. Satu aja buka data gitu. Oke, lanjut. Ya udah, lanjut. Itu catatannya Pak, catatannya orang Kristen itu Pak, bahwasanya Markus itu memang bahwasanya Dari itu mana kau tahu memang itu tidak orang ditulis Kristen, oleh Bang? Markus. Bang, itu tafsirannya abang tahu dari mana kalau itu orang Kristen? Kalau itu tafsirannya orang Kristen, abang tahu dari mana? Lah itu yang otoritasnya orang mana itu? Coba saya mau tanya, itu otoritasnya orang Muslim atau orang Kristen itu?
Masa di situ saya upload Qadir Jailani gimana? Ini tahu tafsirannya ini orang Kristen, Nah, ini gini abang aja. tahu dari mana? Ibu buka aja Markus Bibel ibu. Mana Bibel? Ayo Bibelnya. Buka di Bibel ibu. Udah, Hesti biar orang ini aja Hesti. Kau diam aja dulu. Aku nggak perlu buka-buka itu. Itu sekarang kalian bisa nggak pastikan perlu. kalau itu tafsirannya dari orang Kristen. Itu tertulis Coba. di mana, Bu? Bu, itu tertulis di mana? Di Alkitab Sabda. Bu, itu Itu memang tertulis di Alkitab Sabda. berarti yang nulis kira-kira orang Islam atau orang Kristen, Bu? Bisa aja itu bukan dari orang Kristen. Bu, ini Kenapa? kita dari Loh, pakar loh, Bible sendiri, Bu. Dari Alkitab Sabda itu pakar Bible Dari semua. mana? Mereka ngerti. Enggak, kakak tahu dari mana itu dari Ya tahu pakar dari Bible? webnya Alkitab Sabda. Pernah ketemu nggak? Wah, susah. Ya udah, Susah kalau gitu. buka aja kodeksnya, kodeksnya aja buka kodeksnya. Apa gimana? Kodeksnya buka. Buka itu. Buka aja kodeksnya, Natali. Kalian menafsirkan seakan-akan itu Loh, buatan yang nafsirkan bukan kita, Bu. Ibu, ini lo udah dilihatin dari tadi dari Alkitab Sabda. Sekarang di- gini, dengar Kak Natalia yang cantik. Nah, tadi Apa kan Ibu, Kakak Bawel? bilang kalau ini apa namanya tafsirannya kesaksiannya orang Kristen. Nah, itu iya kan? Itu kan tadi dibilang. Iya. Sekarang aku tanya, Kakak tahu dari mana kalau itu tafsirannya orang Kristen? Itu yang buat siapa? Loh, itu tertulis, sabar Bu, dijawab ini Bu. Jangan ngomong dulu. Sabar dulu, diem dulu Bu. Dijawab dulu. Ibu kan tanya. Ibu butuh jawaban apa nggak butuh jawaban? Sebenarnya aku sih nggak butuh jawaban dari abang. Nggak, yuk kalau sini Karena nggak usah itu naik ke sini. Kalau gitu nggak usah naik ke sini. Enggak. Karena gini, Lu kok kalian enggak? itu Ibu nggak usah ke sini. Bu, nggak usah naik ke sini kalau nggak butuh jawaban. Gini Ibu, Ya kan Ibu mau diskusi. Gini, Bu. Mana Udah menjelaskan? ngejelekan. Kalau kau agama Mana? ini kan kalian udah Ini kalian kan diskusi udah ilmiah, Ibu. Ini diskusi ilmiah. Sekarang gini Bang, Ibu gak tanya. sendiri, gue juga Abang di sini. kata Abang ini diskusi ilmiah. Yang membuat tafsiran ini siapa? Pakar Manusia. Bible, pakar Bible yang buat. Bu. Kakak tahu ini pakar Bible dari siapa? Ya tahu lah, nggak mungkin orang sembarangan bisa menulis. Itu loh ada di tulisan di Alkitab bawah Sabda. itu loh. Yayasan Lembaga Sabda YLSA, diklik aja. YLSA diklik. YLSA diklik. Iya, ini Di bawah Aldo. bawah. Ah ya itu. Oke. YLSA. Itu tuh. Maksudnya sumbernya jelas. Ah tuh. Itu Yayasan Lembaga Sabda itu yang nulis itu. Itu orang Kristen apa orang Islam itu? Coba dibaca Natali. Natali baca. Itu orang Kristen. Mana tahu aku itu orang Kristen Itu apa? loh tulisannya itu loh. Adalah yayasan apa itu tulisannya? Coba adalah yayasan apa tadi? Sabar. Sabar dulu. Coba Natali dibaca tadi. Ini kok Dibaca hilang tadi. tulisannya tadi nih. Tiba-tiba. Dibaca tadi. Oh, ini. Yayasan Lembaga Sabda, YLS adalah yayasan apa? Kristen. Yayasan Kristen bukan Islam. Dengar ya Bang. Yayasan Dengar, Lembaga Pak. Sabda. Tuh kan? YLSA. Ibu kalau mau Yayasan membantah, ibu kalau Adriansa. membantah pakai data. Pak Adriansa, Iya. kalau Markus itu dikatakan tadi karangan Markus aja, hanya karangan doang aja, kamu terima? Maksudnya? Nggak mau ke dalil-dalil tafsiran lah. Oh itu tulisannya gitu soalnya. Tulisannya Pak, tulisannya. Kalau- Kita hanya kalau membaca yang tertulis Pak. Kalau cuma dibilang tadi karangan seperti yang Pak, dibilang kita tadi. hanya membaca yang tertulis. Saya nggak mau nambahin Pak. Tertulis, Pak. Kamu nggak mau buka di sini tafsiran-tafsiran. Loh, Karena kan, Ya, itu coba itu dari dibaca. tafsiran. kamu Itu karena itu kamu tafsiran pakut itu itu. hanya karangan. Sudah Hanya tafsiran karangan. itu Pak. Tafsiran. Iya. Coba dibaca Pak. Itu tafsiran Dari udah diklik Alkitab itu. Sabda, diklik Markus. Satu orang ada, satu orang ada, satu orang aja menjawab. Dua orang. Injil karangan Markus. Ya kalau mau lebih lengkapnya, teman-teman buka aja koreksi Oke lah. sinektikusnya. Buka. Yang karangan seseorang itu Injil Barnabas, itu karangan Aduh. doang dia itu. Barnabas Ya, itu buka aja siapa Pak? Barnabas, Pak, Barnabas itu itu siapa? Mustafa Arende dia kan agama Islam, seorang Muslim. Ya, Semua Muslim Pak. Yesus juga Muslim Pak. Enggak, Yesus bukan Muslim. Di mana Oke. di mana itu yang dikatakan karangan apa? Yaudah gini. Bohong. Aduh. Ini akut ini aku serahin ke Bang Ardi nih Bang Ardi. Ya udah gedein layar saya gedein. Akut. Yesus itu udah datang. Sebelum Islam ada di dunia, Yesus itu udah ada.
Jadi itu 2000 tahun yang lalu. Ya udah sabar. Udah, mohon maaf, alihkan ke Bang Ardi aja dibesarin ini soalnya outline-nya terlalu akut ini. Capek nanti aku tunjukin data ke mereka, akut soalnya. Oke. Coba bisa digedein Bunda Esti. Monitor Gue Bunda nggak tahu Esti. sih Yesus agama apa, cuman orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang mengikuti ajarannya itu baru penganut agama Kristen ya. Tapi kalau untuk agama Yesus sendiri Ya. atau agama Bunda Maria sendiri, gue juga belum Bunda Esti, monitor belum Bunda. tahu sih. Tius 2639. Tius. Ya di Mana sini nih? banyak yang tidak diketahui oleh kawan-kawan Kristen. Kitab Anda itu kan terpampang websitenya, ada penjelasannya setiap ayat. Oke. Ini baru di Markus, belum nanti Matius 1 Yohanes 5 nomor 7 itu sisipan. Jadi bahan dasar sebagai Trinitas. Itu ayat Ya. sisipan itu. Tar dulu. Berdoanya Yesus itu kayak gini, Pak. Ini sebentar dulu ya, nanti kita kembali lagi. Satu ayat 2639. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Nah, sujud ini tata cara ibadah mana, Pak? Apakah orang Kristen kalau berdoa itu bersujud? Bersujud enggak, Pak? Pak Seven, orang Kristen kalau berdoa bersujud enggak? Ayat berapa itu? 2639 Matius. Bersujud enggak? Berlutut. Berlutut. Ini lutut atau sujud, Pak? Ayat 39 ya. Coba. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, nah kan dan seterusnya. Oke. Gue gak tahu definisi Definisi dari ya itu. Bapak itu apa? Dimaksud seperti apa gue gak tahu. Ya, intinya sujud ya. Intinya bersujud, bukan berlutut ini. Bersujud. Beda ya, sujud. Iya, tapi Apa definisi- sujud? Kita definisi sujud ya. Kita definisi sujud ya. Oke. Sujud. Siap. Sujud pertama berlutut serta meletakkan dahi ke lantai. Nah, berlutut ini lututnya menyentuh tanah serta meletakkan dahi ke lantai. Nah, ini kan. Oke, misalnya pada waktu sholat. Nah, ini sujud. Kalau bersujud membungkuk dengan meletakkan dahi ke lantai dan bertelekan dengan kedua belah tangan. Nah, ini bersujud. Udah ya? Oke, clear sampai situ. Jangan dari situ, Bang. Dari Nehemia 8 nomor 6 aja, Bang. Dari situ Oke. aja, Bang Ardiansa. Siap, Nehemia 8 Oh, nomor lagi 6. ke perjanjian lama. Enggak, maksudnya kita mengambil definisi lagi sujud aja, jangan dari KBBI. Ya, ya Enggak, udah. bukan itu maksudnya. Nehemia 8 nomor 6 itu aja. Ya udah Pas ini. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar dan semua orang menyambut dengan amin. Amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, ini definisi nih. Ya, tuh ya. Definisi Ini dari definisi. sujud tadi ya, muka sampai ke tanah. Sampai halnya dilakukan oleh kami dalam melaksanakan sholat. Ya, lanjut. Betul. Bahkan Bu, Bapak, bahkan di kitab Anda itu disembunyikan loh bahwasanya Nabi Musa itu berhaji ke Mekah, disembunyikan. Saya bisa buktikan secara akademis. Ya, ketawa. Oke. Kita cek ya teman-teman ya. Pegangan yang erat ya. Mengandung nangis, ketawanya mengandung nangis. Aduh, kita cek ya teman-teman ya. Enggak, aku enggak akan nangis. Iya ya. Enggak akan nangis. Kita cek ya di Masa sini debat ya. gini aja nangis. Iya ya udah kita cek. Cem, Oke. debat gini aja Keluaran nangis. bisa Bapak buka, teman-teman bisa dipantau di bawah. Kita di sini adalah secara akademis ya, tidak ada menghina, tidak ada apa-apa. Kita di sini tetap diskusi secara akademis. Keluaran 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sabar. Saya baca dulu ya. Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Waduh, hajinya di mana? Ardiansa bohong dong. Sabar, tenang, saya jelaskan. Kita cek untuk mengadakan perayaan. Oke ini ya, untuk mengadakan perayaan. Kita klik strong numbernya, kita cek
strong numbernya 2287 ya. 0 ini adalah identitas Indonesia. Kalau di sini cuma diartikan gini, mengadakan perayaan, merayakannya, merayakan, mengadakan, rayakanlah, pusing. Nah, ini pusing, ada pusing. Oke. 2287 ya teman-teman, diingat-ingat 2287 strong numbernya. Kita cek sekarang di sini. Kita cek H2287 Hagak. Silakan di screenshot kalau nggak percaya. Hagak, Ya, kemudian di sini ada H2287 Hagak. Ini blueletterbible.org. Kita cek di sini. Nggak jelas, putus. Oke. H2287. Betul ya? Jelas suara saya? Halo? Monitor? Jelas. Oke. H2287 ya. Sama ya kayak tadi ya, H2287 ya. Betul? Sama ya? Oke. H2287 tuh. Apakah H2287 ini di sini kita cek di Brown River Bricks Lexicon. Verb make pilgrimage. Sabar. Ini Blue Letter Bible. Ini Bible, bukan Al-Qur'an ya. Oke. Banyak loh Bible itu, banyak. Sabar dulu. Saya jelaskan, sabar. Ada Bible. Sabar Bu, sabar ya. Oke. Verb make pilgrimage, keep a pilgrimage feast, Arabic Hajj. Haji ini apa maksudnya? Apakah haji? Kita cek di sini. Betake oneself or towards an object of reference, make a pilgrimage to Mekah, Bu. Berhaji ke Mekah, Bu. Mekah ini. Selamat datang di kebenaran, Bu. Ini Bible Anda sendiri, orang Kristen ini, Bu. Itu Bible siapa? Bible Silakan siapa? dicek. Ini Blue Letter Bible ini. Ini Blue Letter Bible. Maksudnya, Pernah ketemu nggak sama maksudnya Nyetain Bible? apa ini? Maksudnya apa ini? Mau berhaji ke Mekah ini? Ya ini. Itu loh. Jadi Nabi Musa. Itu loh, Om. Katanya si Nabi Musa ininya ke Mekah. Katanya ya udah biarin aja. Mau ke Mekah dia ke Mekah. Nabi Musanya mereka. Gimana? Coba. Saya bisa Kalau memang ketawa. Kalau pernah versinya orang Gimana? memang si Nabi Musa naik haji di Mekah. Nabi versi naik haji Gimana? ke Mekah. Musa naik haji di Mekah maksudnya. Saya bisa buktikan, Anda bisa menyanggah nggak? Gimana? Kalau saya bisa buktikan, Gimana ya udah. bisa Musa naik haji ke Mekah? Pak, Ya mau udah. tanya. Negara zaman Nabi-Nabi Sabar. itu Mekah itu negara yang Sabar. Nah, makanya banyak orang yang nggak tahu. Negara Sabar, yang makanya penuh dengerin kemaksiatan, dulu. belum tahu itu tentang firman. Dengerin negara. dulu. Aduh, Gimana? orang nih sekali. Dengerin dulu ya. aja, Om. Dengerin dulu ya. Dengerin dulu. Biarin dia ngejelasin. Iya. Silahkan diklik di keluaran 5. Silakan diklik di keluaran 5.1. Silakan diklik di keluaran 5.1 ya. Akan diklik. Oh, ada Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi penjual obat. Gangguan ya. Mohon izin sebentar ya Gurunda. Setelah itu Gurunda Datang Juma. lagi penjual obat, saya turun aja. Takut. Nggak usah turun, Pak. Ya, Kita buktikan Keluaran 5 ayat 1 Alkitab Sabda ini otoritas orang Kristen bukan orang Islam. Sabar dulu. Saya belum selesai. Sabar. Dia jelaskan dulu. Bu, kalau Bukan, saya punya dijelaskan data, dulu. kalau data saya salah silakan dibantah pakai data juga, jangan pakai omongan ya. Aku nggak perlu pakai data loh, Bang. Betul. Ya udah diem aja kalau gitu. Saya mau ngomong dulu. Keluaran 5 ayat 1. Noise Bang Dewa. Noise. Oke. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi. Nah ini Allah bilang, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Kita cek teman-teman, untuk mengadakan perayaan ini kita cek ya. Ini ya, untuk mengadakan perayaan tuh masih di kitab yang sama. Kita cek apanya? Strong concordance numbernya, strong number.
Oke, strong concordance number. Ibu kalau nggak tahu nanti bisa tanya pendeta ya. Itu pun kalau pendetanya tahu. Enggak. Iya, karena pendetanya nggak tahu. Oke, untuk mengadakan perayaan. Yang kayak gini pendeta kami Oke, enggak kita mau. cek di sini, kita klik 2287 ya. Kita cek artinya. Kalau di sini artinya mengadakan perayaan, merayakannya, mengadakan, rayakanlah, pusing. Apakah betul arti yang ada di sini? Kita cek di Bible yang lain. Strong concordance-nya berapa? 2287. Kita cek ya. Kita cek H 2287 Hagak. Kita enter. Kemudian di sini ada H2287. Kita klik di sini. Kita klik di sini. Di sini akan keluar Blue Letter Bible H2287 Hagak. Oke. Kita cek di sini. Strong number-nya H2287. Verb make pilgrimage, keep a pilgrim feast, Arabic Hajj. Hajj apa artinya? Make a pilgrimage to Mekah, Bu. Selamat datang di kebenaran. Haha, silakan tertawa, Bu. Silakan tertawa. Silakan tertawa. Itu kan kebenaran kalian, bukan kebenaran kami. Ini punyanya orang Kristen, Bu, bukan orang Islam. Tanya lah. Loh, kok tanya gimana sih? Itu orang Kristen, itu betul-betul orang Kristen enggak? Loh, gimana nih orang? Udah jelas-jelas Bible gini tulisannya. Emang Bible ini kitabnya orang mana, Bu? Saya mau tanya, Bu, Bible kitabnya orang mana? Sekarang bisa aja kita bikin Bible. Kan? Ibu kalau menyanggah, Bu, di sini nih room diskusi, Bu, secara sehat. Kalau Ibu memang mau membantah data saya, silakan bantah, pakai data juga. Kalau Ibu nggak bisa pakai data, kalau Ibu nggak perlu membantah, silahkan diam, biar yang lain yang ngomong. Diam, di mute aja, Bu. Kenapa Mute aku aja, Bu. disuruh diam? Kalian tadi ketawain yang lain juga aku nggak baper. Kenapa sekarang jadi baper? Ya karena Ibu nggak bisa diskusi. Saya menjelaskan secara akademis soalnya. Menurut kebenaran kalian Iya. kan, kalau si Musa Bukan, ini menurut Kristen, Bu. Menurut Kristen. Menurut Kristen yang mana? Saya pun Kristen gitu loh. Itu Nah ini Kristen apa Muslim, Bu? Itu Bu, Kristen yang mana? Makanya Ibu nggak pernah baca, makanya saya kasih tahu. Silakan diklik Blue Letter Bible. Kristen pun banyak yang disimpangkan. Jadi kita ini Kristen yang mana? Kristen pun banyak yang disimpangkan sama orang. Nih ya, Bu, dengerin Bu, dengerin statement of faith-nya ya, Bu. Ibu tahu nggak statement of faith dari Blue Letter Bible? Tahu nggak statement of faith? Apa? Nggak tahu. Kita cek ya, kita cek. Ya makanya dengerin. Statement of faith-nya ya, dengerin ya. Kita rubah ke dalam bahasa Indonesia. Kita cek ya. Pernyataan iman, misi dan sumber daya. Ya, 1. Kami menegaskan Alkitab sebagai firman Tuhan yang diilhami, tidak mengandung kesalahan dan satu-satunya firman Tuhan yang tidak dapat salah, Bu, dan berotoritas. Kami menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan. Ini menurut Kristen ya, bukan menurut saya. Naudzubillahi min dzalik, saya hanya membaca. Yang secara kekal ada dalam 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini keyakinan siapa, Bu? Ini keyakinan siapa? Ya memang Coba. saya meyakini kalau Tuhan itu Ya, iya, Bapa, benar. Anak, dan Roh Kudus. Benar, Tapi kan? kan sekarang gini, Bang. Ibu diem aja lah. Saya diskusi sama Erik aja. Bu, saya diskusi sama Erik aja. Diam. Nerima versi saya dong. Kan aku udah ngedengar versi Abang. Kan gitu. Sabar, Bu. Sabar. Gue tanya bentar. Gue tanya bentar ya, Ibu. Ibu Kristen apa, Ibu? Kristen Aku Kristen mana? Protestan. Protestan apa? Protestan kan ada aliran lagi kan? Aku HKBP. Ada yang Aku HKBP. pantas Bang Pernyataan- ngerti Bible. Pernyataan imannya berapa, Bu? Pernyataan imannya ada berapa, Ibu? Aku tanya dulu, Bang Erik, Abang agama apa? Saya Kristen Katolik. Dengar ya Bang, Abang Katolik seorang Kristen Roma ya? seorang Kristen Katolik, Abang menjatuhkan mental saya sebagai Kristen HKBP. Dari situ pun kau itu udah nggak mencerminkan kau itu seorang Kristen. Mulai tengkar ya. Bukan, maksudnya ini kita Kau lagi nggak bahas. mencerminkan dirimu ke Kristen, kau nggak mencerminkan dirimu itu seorang Katolik.
Enggak, Mulai. terus saya harus gimana Enggak, Ibu? bisa jadi. Kan Bisa aja sekarang kau Ketika- ngaku kau Katolik padahal kau nggak Katolik. Bisa. Saya Kristen Bisa aja. Katolik kok. Hanya untuk menjatuhkan satu agama yang lain, abang bisa aja masuk ke sini bukan agama Katolik. Saya percaya ya Pak. Kalau misalnya kamu Katolik, kamu akan mengasihi itu memang atas nama Tuhan Yesus. Kamu pasti akan kamu apa ya? Aku bilang, kau itu nggak akan menjatuhkan Apa? Kok bingung gitu, Bu? nggak akan menjatuhkan Bukan. iman orang. Selagi kau saya di sini lagi mengasihi belajar Tuhan, Ibu. Saya bukan saya lagi belajar dan saya lagi berusaha memahami sebenarnya ya apa udah, yang didiskusikan di sini. Ya, Bukan betul. Tadi kau bilang Betul. pantasan Kristen HKBP kau bilang. Kan kau bilang gitu kan. Bu Ezra diem dulu ya, Bu Ezra. Saya mau ngomong sama Pak Erik dulu ya, Bu. Sabar ya, Bu. Ya, silakan Pak Erik. Silakan Pak Erik. Udah. Siap, lanjut. Udah kita ngalah Lanjut aja sama aja, Bang. ibu-ibu Pak Erik. Ya, oke. Lanjut aja, Jadi Pak. ya itu tadi saya menyatakan bahwa saya menunjukkan di sini ada pernyataan iman dari Blue Letter Bible ini. Ini silakan diterima, silakan enggak, itu hak masing-masing ya. Saya tidak akan pernah memaksa. Jadi saya hanya menyampaikan gitu loh. Di sini mengandung sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, yaitu Kalau ini. aku nggak terima, Ya oke, silakan Pak. Saya tidak memaksa Pak Stephen kan? Betul? Nah, coba ini ada 7 keimanan. Lanjut. Ada 7 keimanannya. Yang terakhir ini kami meneguhkan kesatuan rohani orang-orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Naudzubillah. Ini kata-kata di sini ya, tuh. Amin. Saya hanya menyatakan ini. Oke? Jadi saya mengambil ini bukan milik orang Islam gitu loh. Ini menegaskan di sini kalau memang di sini berbunyi. Ibu diam dulu, Bu. Orang Kristen Ibu itu diam orang dulu. Kristen dari mana? Saya diskusi sama Bang Erik dulu. Bu, diam dulu ya. Saya ngomong sama Bang Erik Kalau soalnya, Bang Bu. Erik itu mau calon-calon mualaf itu, aku yakin. Aduh, ya sudahlah. Saya serahkan kepada Gurunda Zuma. Gurunda Zuma, saya angkat bendera putih, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam. Jadi gini, nggak usah terlalu panjang lebar deh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita dari Kristen ndak semudah itu mau percaya meskipun ada data. Cukup kita tanya aja, rumah mula-mula yang didirikan Abraham ketika dia menuju ke selatan itu rumah yang mana? Karena dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Abraham menuju selatan setelah dari Mesir, lalu mendirikan rumah mula-mula yang disebut Betel atau Bait Suci atau Baitullah. Itu di mana itu? Mudah-mudahan masih ada jejaknya sampai hari ini. Itu dulu poinnya. Kejadian 13 mungkin ya. Kejadian 13 1 sampai 3 coba dilihat. Kalau teman-teman Kristen di sini iya, Bait Allah yang mula-mula didirikan Abraham di daerah selatan dari Mesir, setelah dia keluar dari Mesir itu di mana dan apa masih ada sampai hari ini? Karena itu adalah bait pertama. Nah, kalau saya nggak mau jawab, tapi kalau teman-teman Kristen mampu menunjukkan selain Ka'bah yang di Mekah, mari kita lihat dan kita buktikan itu di mana keberadaannya. Silakan. Lanjut aja, Bang. Ya, baik. Karena kalau yang gimana? Yang saya tahu Bait Allah itu Mekah. Di Mekah, ya. Nah, itu dia. Iya, emang kita nggak bisa cocok. Ibu belajar nggak? Kita nggak boleh cocokologi. Sebelum kita membuktikan data-data, tidak ada Baitel atau Betel atau Bait El atau Baitullah atau Bait Allah atau Baitullah yang didirikan oleh Abraham alaihissalam. Mana tahu ada yang mungkin teman-teman Kristen sering ziarahi di wilayah selatan Mesir sampai ke Mekah. Di antara Mekah sampai Mesir ada kira-kira Baitullah yang didirikan pertama kali oleh Abraham. Ya bisa jadi teman Kristen bisa tunjukkan dan mereka sering ziarah di sana. Tapi itu di mana? Itu dulu poinnya. Saya ingin tahu. Aku nggak pernah ziarah ke sana pula loh, Bang. Nah, berarti bagaimana mau ziarah kalau tidak ada? Padahal itu adalah tempat yang bersejarah. Ketika dikatakan di Kejadian 13, dan Abraham pergi keluar dari Mesir, ia dan istrinya dan semua kepunyaannya, dan Lot dengannya menuju ke selatan. Di sana di data nomor 3-nya dikatakan beliau mendirikan rumah mula-mula yaitu Betel.
di bagian selatan dari Mesir itu di mana? Itu arah menuju ke Mekah. Nah sekarang kalau ibu mengatakan itu bukan Baitullah yang ada di Ka'bah, nah sekarang coba tunjukkan ke kita. Sekarang itu di aku mana? nanya gini ya bang, sini aku tanya ya, ini aku tanya, Iya. aku mungkin ini, sekarang aku tanya, Abraham, Abraham itu asalnya itu dari mana? Mesopotamia, Enggak, Irak. dia itu kebangsaan apa? Ya itu dia tadi, Mesopotamia, bukan Yahudi. Gimana? Apa tadi abang bilang? Bukan Yahudi dan bukan Nasrani, bukan Ya udah, Israel. karena kalau abang bilang dia bukan Yahudi, bukan Israel, oke, ya udah, teruskan aja bang. Ya, Berarti memang dari situ kita udah salah, persepsi kita udah salah. Dari situ kita udah dari situ aja kita udah berbeda. Oke, kalau ibu, menurut ibu Abraham orang mana? Kalau aku ya, aku Ya. memang buta. Kalau masalah-masalah Alkitab aku buta. Aku mendalami Tuhan itu bukan hanya karena ngelihat Alkitab, bukan. Di kehidupanku sehari-hari aja aku udah mendalamin Tuhan, gitu. Aku udah dikasih nafas, aku udah mendalami Tuhan tuh. Aku udah dikasih makan, aku udah mendalami Tuhan. Jadi kalau kalian Nggak nyambung, Bu. Nggak nyambung. Oh, nggak nyambung. Sekarang gini, ku tanya lah Abang. Abang mendalami Tuhan itu dari segi mana? Ya dari kitab suci lah tentunya. Abang dikasih nafas kan sama Tuhan di kehidupan sehari-hari. Yes. Nah, abang itu Iya, percaya nggak betul. kalau itu memang betul-betul karena abang mendalami Tuhan? Enggak. Oh, Karena ya udah. memang keberadaannya seperti itu. Orang ateis pun tidak mendalami, tapi mereka bernapas. Bahkan ateis sendiri bang, kalaupun dia tidak mempercayai Tuhan, ateis sendiri dia nggak mempercayai Tuhan, tapi dia tidak mau menghina, tidak mau dianya tidak mau, dia ateis walaupun dia tidak punya agama, tapi dia tidak mau mengkoreksi agama orang. Itu satu ini loh, satu kebanggaan itu buat kita ya. Harusnya kita, apalagi kita yang orang yang beragama, ya udah loh, kita imanin agama kita aja. Ngapain kita baca-baca ayat agama orang? Nggak perlu. Karena aku kasih tahu pun nanti bang, abang nggak akan percaya. Sama halnya, abang kasih tahu pun sama kami itu dari ini versi ini tafsiran, nggak akan percaya. Karena kami ngeimani Tuhan kami itu pakai firman kami sendiri, bukan pakai dalil-dalil kalian gitu loh. Iya, memang benar. Cuman room ini hanya room diskusi aja. Kita sharing-sharing aja, bukan memaksa orang untuk mengimani agama tertentu gitu, Bu. Terus? Kita hanya diskusi aja. Aku jadi Ini hanya buat nggak si Erik ini. Jadi gini Bu, Islam Kristen itu kan hidup berdampingan gitu ya kan. Dan Islam tahu bahwasanya ajaran terdahulu itu dari para nabi spesial terhadap Bani Israel. Kami belajar tentang ajaran agama Israel itu. Tapi kok tiba-tiba muncul di tengah-tengah kita ada Kristen yang nampaknya dari sisi mulut selalu dikatakan dari Israel, dari Yahudi dan seterusnya. Tapi faktanya ajarannya kok kelihatan kayak agama ardi gitu, agama buatan gitu loh, Bu. Gini loh bang. Enggak, bukan dari Yahudi. Kristen Yahudi sama Muslim itu di Nazaret, di Nazaret ya. Kalau nggak percaya coba di Nah, itu Nasrani, itu Nasrani. Itu Nah, ini yang Kristen ini yang agak aneh gitu. Tuhannya manusia, kemudian pokoknya aneh deh, aneh. Bukan Bani Israel, bukan Bani Israel, tapi ngaku-ngaku sebagai pengikut orang Israel, kan gitu. Kalau Katolik, Islam sama Yahudi di Nazaret hidupnya berdampingan kok. Iya, harusnya nggak berdampingan loh, Bang Erik. Harusnya nggak berdampingan, tapi satu tempat ibadah. Andai Kristen ini satu ajaran dengan Yahudi, tapi kan faktanya nggak satu ajaran, beda antara Kristen dan Yahudi. Kalau Kristen beda dengan Yahudi, lalu Kristen ini dari mana? Ya, Kristen ini dari mana? Yesus kan praktisi Yahudi, terus Kristen?
Kami Kristen, kami Kristen itu bukan dari mana. Kami Kristen itu karena kami mengimani Kristus. Kami percaya ajaran Kristus. Itunya artinya Kristen itu bukan dia dari lahir agama Kristen itu ketika Yesus mulai mewartakan ajarannya ya. Terus ajarannya itu diimani oleh orang, beberapa orang, oleh kaumnya kami. Makanya itu disebut agama Kristen. Iya, berarti Kristen ini sama dengan kedudukannya dengan wanita Samaria yang disebut guguk oleh Yesus. Percaya kepada Yesus, tapi Yesus mengatakan tidak layak roti diberikan kepada guguk. Benar nggak, Bu? Ya, gitu juga, Bang. Lah, ini fakta, memang pedis. Makanya saya katakan, saudara-saudara kan bukan Bani Israel. Yesus datang hanya untuk umat Israel. Ada orang Samaria yang percaya kepada Yesus, sampai-sampai dia ngemis-ngemis, tersujud-sujud di depan Yesus. Tapi Yesus mengatakan apa? Tidak layak roti anak-anak diberikan kepada guguk. Wanita itu mengatakan, benar Tuhan, tapi bukankah guguk itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Wanita itu mengakui bahwa dia guguk dan Yesus mengatakan dia guguk. Lantas Yesus mengatakan, besar imanmu ibu, jadilah seperti yang kamu inginkan. Jadi guguk, jadi pemakan sampah. Akhirnya apa? Anaknya sembuh. Kalau orang yang berdampingan Yesus, hidup sesama Yesus, bertemu langsung dengan Yesus aja disebut guguk, lalu bagaimana dengan ibu ini? Kan itu poinnya. Anda percaya, tapi kan Yesus bukan untuk Anda, kan gitu Ibu. Saya sih polanya di situ lihatnya. Makanya tadi ketika ada ajaran dipaparkan oleh adik saya, ya itu tidak bisa kita ganggu gugat. Kenapa saya katakan tidak bisa ganggu gugat? Karena itu ajaran Bani Abraham. Bani Abraham itu ada dua, yaitu Ishak dan Ismail. Sementara teman Kristen ini kan bukan, tidak berasal dari kedua-duanya gitu loh. Nah ini yang bermasalah. Ketika dikatakan saloshi regalim tuhak lil hasana, nah ini permasalahannya adalah kemana pergi orang-orang keturunan Abraham ini beribadah berhaji. Dibilang ke Vatikan tidak mungkin, dibilang ke Roma nggak mungkin, dibilang ke Mesir juga nggak mungkin, karena dia pergi meninggalkan Mesir menuju ke arah selatan untuk menemui rumah yang mula-mula didirikan oleh Abraham. Makanya itu bukan Nasrani ya, Bang. Gimana? Kalau Nasrani itu kan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kristen beda lagi. Nah, kalau Kristen ini pengikut Paulus, menurut saya Kristen itu pengikut Paulus, karena orang-orang Nazaret, orang-orang Nasrani itu tidak ada yang menuhankan Yesus, tidak ada. Tidak. Ajaran Katolik tidak menuhankan Yesus. Nah, itu dia. Tapi apa tadi bilang ajaran Katolik tidak menuhankan Yesus? Eric Henry West. Mulai. Ajaran Katolik tidak menuhankan Yesus. Kita hanya percaya Yesus itu sebagai utusan. Rame nih, bikin kopi dulu Kau Katolik mana? Setahu saya sih Katolik percaya Yesus itu Tuhan, Bang Erik. Setahu saya. Bang Erik. Ini dia lebih ke Bible Bang Zuma, jadi dia memang lagi cari kebenaran. Berarti saudara Erik ini tidak doktrin Katolik, cuman sekte Katolik bukan doktrin Katolik. Bang Erik. Halo Bang Erik. Erik, Bang. Cuman gue percaya ya. Cuman gue mau paparkan bentar ya. Bang Erik. Tunggu aku tanya dulu. Bang Erik, kamu benar-benar Katolik Roma. Kamu benar-benar Katolik Roma. Iya, Katolik Roma yang percaya pada Tritunggal. Sabar, gue jelasin. Bentar ya. Tunggu. Aku mau buktikan dulu. Kamu tahu sakramen di dalam Katolik Roma ada berapa? Ada Tuhan Yesus. Lawak. Cuma jawab. Ada berapa sakramen? Diam dulu Bu Ezra. Ada berapa sakramen? Di boncengan ada Bu berapa? Ezra, sambil mimik ada 7. Bu Ezra. Ada 7. Apa-apa semua? Coba jawab. Scroll Google. Apa? Kenapa harus gue percaya? 1, Gue jauh. 2, 3. Kamu palsu, Rick.
Nggak bisa. Kamu ini serigala menyamar seperti domba. Iya betul. Jangan betul. begitu. Loh, Jangan begitu. bukan, Ya. bukan serigalanya berdomba, Bang. Bukan. Kamu ini sebenarnya serigala. Oh, serigala. seperti domba. Iya, saudara yang mengatakan. Pak Erik, jangan terlalu dramatis. Pak Erik di room ini, Pak Erik, jangan. Tuhan tahu semua, Pak Erik. Jangan. Jangan bersandiwara. Jangan bersandiwara. Enggak, Bang. Iya. Gue gak dramatis. Aku nggak tahu juga persis kamu. Aku nggak tahu persis kamu. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa yang ada di surga, Dia melihat kamu, Rik. Ya jelas. Iya memang, tapi gue di sini mau belajar, pure belajar. Gue bukan mau mengimani atau Kamu dibaptis, udah dibaptis. Saya dibaptis, saya sambut baru, saya terima hosti. Kamu percaya Yesus enggak? Saya Kalau percaya kamu Yesus. tidak, kalau kamu tidak mengaku Yesus, dengar dulu. Enggak mengenal Yesus. Siapa yang Kalau bilang? kamu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu, cuma kamu satu-satu di dunia ini Katolik yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Betul. Ya, hanya kamu. Saya- Kamu tanya seluruh umat Coba saya, dikasih kesempatan jawab Ya. Bang Eriknya. Silakan Bang Pak Erik. Erik, kalau aku ini Protestan, Ya, aku coba Protestan, aku di dari Manado. biarkan dulu Bang Stephen. Biarkan dia ngomong dulu Bang Erik. Silakan Bang Erik. Saya mengimani dia, saya mengikuti ajaran-ajaran dia. Tapi kalau ketika bilang rumit sih. Bang, aku mau nanya nih Bang Erik. Abang Katolik dari Sabar kapan? dulu Bu Ezra. Sabar, Sabar. biarkan kesempatan ngomong, Bu. Biarkan ngomong dulu Bu Ezra. Bu Ezra di mute dulu gitu loh. Di mute dulu aja Bu. Silakan Bang Erik. Di mute dulu Bu. Orang tua saya Katolik, nenek moyang saya Katolik, saya Katolik, saya lahir sebagai Katolik. Saya lahir sebagai iya Katolik. Cuman saya di sini hanya ingin belajar gitu, ngerti kan? Belajar apapun. Nah, sekarang saya orangnya suka belajar gitu, bukan mengimani atau apa. Iya. Gitu loh. Dan Sekarang kan tadi abang bilang abang Katolik, puji Tuhan aku senang dengarnya abang Katolik kan gitu. Nah kalau memang betul-betul abang seorang Katolik, abang tahu nggak ini doa novena? tahu 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria sama permintaan. Coba sebutkan doa novenanya. Saya tidak perlu berdoa di sini juga ya. Scroll TikTok, scroll Google, scroll Google. Enggak, bukan maksudnya saya tidak perlu berdoa di sini juga. Kau udah drama. Dan situ kau udah nggak membuktikan kalau kau itu seorang Katolik. Ya Allah Bapa Kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Bang, aku bilang doa novena. Novena kan 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria, Ibu. Coba bilanglah dulu. Ya Allah. Terus yang tadi yang saya ngomong? Udah udah cukup. Yang pasti dia itu bukan muslim. Sudah, jangan terlalu menghakimi terlalu jauh. Nanti diskusinya. Kalau muslim tidak mungkin. Ini saya kasih tahu ya, kalau muslim itu tidak mungkin nyamar-nyamar jadi Kristen. Karena muslim itu jijik dengan ketuhanan Yesus. Bahkan kalau ada orang muslim berani nyamar jadi Kristen, itu langsung murtad, dia jatuh kepada kekafiran. Murtad. Ya, murtad. Bukan muslim lagi. Bukan muslim Meskipun lagi. cuma sandiwara, meskipun Cuma sandiwara. Nggak boleh di muslim itu nyamar-nyamar, nggak boleh. Ya. Nah. Aku bukan bilang dia muslim loh. Iya. Ini saya jelaskan. Ya. Sudah saya jelaskan, muslim tidak mungkin nyamar-nyamar. Pertama, kenapa muslim jijik dengan ketuhanan Yesus? Ya, sesuai Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah Allah itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, ketika orang muslim mengaku Kristen, dia murtad. Nggak boleh. Nah udah, itu saja keterangan dari saya. Lanjut Bang Erik, silakan. Gua enggak, maksudnya gue di sini Katolik, gue percaya sama Tunggal, gue percaya sama Tuhan. Cuman gue di sini pure. Iya, gue di sini pure mau belajar, bukan mau ngebantah. Pasti diam dulu Bu Esra, Ya? Bang Erik kejam banget.
Tadi juga kakak pasnya Kak Epa ngomong, kakak juga ngomong terus kok. Udah Bu Esra diem dulu aja. Biar yang belajar, biar Ibu tidak menghalangi yang belajar. Diem dulu ya Bu. Belajar. Oke, lanjut. Gue hanya ingin belajar aja, belajar ilmu agama dari mana saja. Karena gue orangnya apa sih? Gitu loh. Jadi ketika apa yang dijelaskan terus tidak masuk sama logikanya gue, tidak masuk sama pemahaman gue, ya gue bantah. Entah itu apa sih? Entah itu gue bantah bukan karena gue benar atau apa, tapi gue bantah karena gue ingin mendapatkan penjelasan. Aku tanya Erik, kamu percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu enggak? Enggak. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu percaya enggak? Iya, itu saya percaya. Imani itu. Kamu akui enggak? Saya imani. Ya. Coba saya akui itu. Ya. Jadi kamu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kamu? Iya. Udah Om, asal dia percaya aja Om. Nanti dikira kalau kita menghakimi dia, asal dia percaya aja nggak apa-apa. Iya, saya percaya. Dan saya di sini hanya mau belajar aja. Pure belajar. Tadi saya nunjukin data 2 orang yang kejang-kejang, Pak Seven sama Bu Ezra, dan nggak percaya. Saya nggak marah. Saya nggak marah. Sekarang Bang Erik bilang kalau dia Kristen, masih kejang-kejang juga dan marah. Maunya apa Bu? Saya marah Bang. Lucu Ya udah diem. Makanya diem ya, biar Bang Erik belajar dulu ya. Oke, di mute dulu Bu Ezra. Silakan lanjut Guru Nazuma dan Bang Erik. Silakan. Iya, ada lagi yang tadi kan kita udah jelasin ya terkait dengan nubuatan tentang Ka'bah dan cerita-cerita bagaimana kemudian Nabi Abraham keluar dari Mesir sampai kepada titik di mana beliau mendirikan Bait Allah yang pertama kali. Ada sanggahan mungkin atau mau pindah tema? Yang pasti kalau saya melihat ya, bukan Bait Allah Pak, bukan Bait Allah, kemah di situ dikatakan. Ya, coba Anda tunjukkan, tampilkan datanya. Di Kejadian 13. Kejadian 13 ayat data nomor 13. Iya, 3. Oke. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Itu ada. Ya, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Itu Betel. Betel itu apa? Betel itu nama kota Pak, tempat. Tempat itu. Tempat. Iya. Wilayah di mana itu Betel? Itu. Tunggu ya. Iya, di mana itu ada wilayah Betel? Siap. Kejadian Betel. Aku baca ini. 13 ayat 3. Betel adalah kota perbatasan yang menurut Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen terletak di antara wilayah suku Benyamin dan Efraim. Eusebius dari Kaisarea dan Hieronymus pada zaman mereka menggambarkannya sebagai desa kecil yang terletak 12 mil Romawi di utara Yerusalem, di sebelah timur jalan yang menuju Neblus atau Neapolis. Itu Betel. Jadi kalau jadi kalau berbicara mengenai tempat itu bukan benda, rumah atau apa, bukan. Jadi kalau kitabnya orang Yahudi bercerita tentang Betel, jadi itu selamanya tempat. Yakub juga pernah ke Betel, Yakub. Setelah Abraham seterusnya ke generasi berikut di Betel. Iya, jadi orang Yahudi menyebut rumah Tuhan dengan sebutan apa? Bait suci. Ya, itu bahasa Indonesia. Ya, itu bahasa Indonesia ya. Bait Allah. Bait.
bukan Betel. Betel itu nama tempat, nama wilayah. Seperti sudah dijelaskan tadi adalah desa kecil yang terletak 12 mil Romawi di utara Yerusalem. Di sebelah timur jalan yang menuju Nablus atau Neapolis. Iya, itu kalau berbicara tentang Betel dalam bentuk lokasi. Tapi kalau Betel dalam arti kata rumah ibadah itu orang Yahudi menyebutnya apa? Betel atau aku baca Pak Kejadian 13 1 sampai 3 ya menurut tadi. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Bukan masuk ke dalam Betel, tempat rumah ibadah atau apa, enggak. Betel itu nama kota. Bukan nama kota, nama wilayah, nama daerah. Gitu ya. Di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Itu. Jadi dia bikin kemah di situ. Karena dia berpindah-pindah. Dia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Itu. Jadi itu bukan rumah ibadah Betel itu. Bukan, dia dikatakan sini kemahnya kalau misalnya di antara Betel dan Ai. Iya, kalau dikatakan ada rumah ibadah terus di depan rumah ibadah itu ada kemah, itu nggak bisa. Ulangi Pak, bagaimana? Kalau misalnya ada Betel, Bait El, terus di depan Bait El itu ada rumah, ada kemah, itu nggak bisa. Misalnya ada orang mendirikan kemah di depan Betel, itu nggak bisa. Ya bisa lah sebenarnya, bisa. Di samping gereja juga bisa bikin kemah di situ. Nah, terus kenapa? Tapi ini Betelnya bukan rumah ibadah, wilayah Pak, tempat, zona. Kenapa bisa ya? Karena kalau di bahasa Ibrani itu orang ketika berbicara mengenai Betel itu bercerita tentang rumah ibadah. Di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Itu nama tempat Betel dan Ai itu. Iya, Betel itu tempat rumah. Kenapa? Lucu ya? Bukan lucu. Pemahaman ayat ini kan jelas tempat itu. Setelah saya buka Betel, itu tadi yang saya sudah jelaskan. Ya, di mana ada tempat ini? Di mana juga ada. Di mana? Makanya saya katakan rumah-rumah pertama yang didirikan oleh Abraham itu di mana? Kan itu pertanyaan saya tadi. Rumah-rumah pertama yang didirikan Abraham itu di mana? Kemah Pak, di sini dikatakan kemah. Iya, nggak apa-apa, karena dia bikin kemah. Iya, karena kemah itu kan berstatus sementara, karena dia kan bersinggah-singgah. Iya, karena Betel itu kan tidak mesti bangunan. Betel itu bisa jadi batu, kemudian mereka beribadah di sana. Nah, rumah ibadah mula-mula yang didirikan di daerah selatan daripada Mesir itu yang mana? Karena itu pasti bersejarah. Kan Abraham mendirikan. Itu kita tidak bisa nutup mata bahwa Abraham mendirikan rumah ibadah mula-mula kan gitu. Nah ini kalau kami umat Islam jelas mengklaim bahwa rumah mula-mula yang didirikan oleh Abraham itu adalah Ka'bah yang sekarang ini. Nah kalau saudara kita mengatakan tidak, ya coba buktikan di mana Abraham mendirikan rumah mula-mula dan apa rumah itu sekarang. Karena itu pasti bersejarah, karena itu rumah tempat pertama kali Abraham kemudian mendirikan rumah ibadah kan gitu. Kalau masalah apa namanya tadi Ka'bah itu nggak tahu tuh, aku nggak tahu.
rumah ibadah yang dibangun Abraham kah atau enggak, aku nggak tahu. Itu pemahaman Bapak, no? Bukan kami umat Kristen. Iya kan, kalau kita lihat kan ceritanya kan jelas tuh Kejadian 13, di mana di situ ke Betel Ai, tempat di mana mula-mula kemahnya berdiri. Nah ini di mana ini Betel ini? Kalau kita cari itu di mana letaknya, kan gitu poinnya. Ya, ya. Tadi aku sudah jelaskan Betel. Iya, kalau Betel daerah yang Anda maksud, tapi kan ini bercerita tempat rumah mula-mula di mana Abraham mendirikan tendanya di sana. Itu di mana?